Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan channel Pak Guru Irul. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu faraid. Dan insya Allah ini berguna pada SKB PAI bagi teman-teman yang akan melanjutkan ke SKB PAI yang lolos CPNS, yang lolos SKD pada waktu CPNS kemarin. Nah, semoga teman-teman nanti bisa lolos juga dengan trik-trik yang akan diberikan di video ini, dan juga nanti dapat berlatih dan memahami soal-soal tentang ilmu faraid di video ini. Sebelum kita membahas soal, marilah kita membahas tentang pengertian-pengertiannya dahulu. Istilah-istilah dalam ilmu faraid. Yang ke satu, ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara membagi harta warisan. Oh maaf, ini kita hapus saja. Adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Jadi, ilmu faraid itu apa? Cara membagi harta warisan, gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, mawaris adalah hal-hal yang berhubungan dengan ahli waris dan harta warisan. Jadi semua yang berhubungan dengan ahli waris dan juga harta warisan. Yang nomor tiga, zawil furud adalah ahli waris yang bagian warisannya sudah ditentukan berdasarkan Quran dan hadis, yaitu yang mulai dari yang setengah, 1/4, 1/3, 1/6. Nah, itu nanti akan kita bicarakan dalam sesi selanjutnya. 4. Hijab hirman adalah ahli waris yang tidak mendapat harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggalkan warisan. Nah, jadi kalau hijab hirman di sini ini menjadi penghalang sehingga orang tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Nah, hampir sama dengan hijab nukson. Kalau hijab nukson yang nomor 5 ini adalah ahli waris yang berkurang bagian warisannya karena ada ahli waris yang lain. Jadi kalau yang hijab hirman ini sama sekali tidak mendapatkan warisan. Kalau hijab nukson ini mendapatkan warisan tetapi sedikit atau berkurang. Nah, yang nomor 6 adalah mahjub. Mahjub adalah ahli waris yang dihalangi mendapat warisan. Jadi kalau ada mahjub ini adalah ahli waris yang dihalangi untuk mendapatkan warisan. Jadi memang terhalang, itu namanya mahjub. Nah, kemudian asobah. Asobah adalah ahli waris yang menjadi penghabis atau yang menjadi yang akhir gitulah. Jadi ini akan menjadi penghabis sisa harta warisan. Jadi misalkan nanti ada kakek atau ada ibu lah, nanti dibagi dulu kepada bapak, ibu, kemudian baru nanti anaknya itu mendapatkan sisa harta warisan, yaitu namanya asobah. Nah, asobah di sini akan kita jelaskan lebih lanjut karena memang asobah itu dibagi menjadi 3. Nah, ini untuk lebih lanjutnya. Jadi asobah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asobah bin nafsi, yaitu ahli waris yang menjadi penghabis sisa harta warisan secara otomatis. Asobah ini dari jalur ahli waris laki-laki. Jadi kalau nanti ada anak laki-laki itu nanti akan menjadi asobah bin nafsi. Jadi nanti hartanya akan diberikan kepada dia untuk sisanya, sisa dibagi, kemudian sisanya nanti diberikan kepada anak laki-laki, itu namanya asobah bin nafsi. Nah, atau yang lebih atau dari jalur laki-laki gitu. Kemudian asobah bil ghair. Kalau asobah bil ghair adalah ahli waris yang menjadi penghabis harta warisan karena ditarik oleh ahli waris yang lain. Asobah ini dari jalur ahli waris wanita. Jadi misalkan ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, itu nanti
anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama asobah, cuman jatahnya berbeda gitu. Kalau laki-laki kan 2 kali lipatnya dari yang perempuan. Nah, itu namanya yang perempuan itu asobah bil ghair, kalau yang laki-laki asobah bin nafsi, begitu. Yang ketiga adalah asobah ma'al ghair, ahli waris yang menjadi penghabis harta warisan karena tidak adanya asobah bin nafsi dan tidak ada asobah bil ghair. Asubah ini dari jalur ahli waris saudara. Jadi misalkan tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan, itu nanti masuknya ke asubah ma'al ghair atau dari jalur saudara. Nah, sebab-sebab memperoleh harta warisan. Sekarang kita akan membahas apa sih sebabnya orang itu mendapatkan warisan. Seperti itu. Yang nomor satu, adanya hubungan keluarga atau nasab. Nah, di sini hubungan keluarganya ini dibagi menjadi 3. Jadi enggak semerta-merta orang itu meninggal langsung dibagikan kepada siapa-siapa, enggak seperti itu. Nah, tetapi di sini adalah adanya hubungan keluarga atau nasab. Yang pertama yang akan kita bahas adalah usulul mayit. Kalau namanya usul ya, usul itu adalah kan usul itu enaknya kalau usul itu sebab-sebab lah. Jadi hubungannya ke atas. Jadi seperti ayahnya si mayit, ibunya atau kakeknya, nenek, yang itu yang hubungan ke atas. Kalau furu'ul mayit itu hubungan ke bawah, anak-anaknya, cicit-cicitnya, cucunya, seperti itu. Nah, kalau yang al-hawasyul mayit itu adalah hubungan ke samping. Misalkan saudaranya si mayit, kakaknya si mayit atau adiknya si mayit gitu ya. Itu jadi namanya saudara, saudaranya lah. Jadi kalau usulul mayit itu adalah hubungan ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek dan lain sebagainya, sampai ke atas. Kalau furu'ul mayit itu anaknya, cucunya, cicitnya gitu. Kalau al-hawasil mayit itu adalah hubungan ke samping seperti saudara-saudaranya si mayit itu. Nah, kemudian adanya hubungan perkawinan. Karena adanya perkawinan, maka suami istri bisa saling mewarisi dari harta peninggalan pasangannya jika terjadi kematian salah satunya. Misalkan suami meninggal dan nanti istri juga dapat warisan. Misalkan lagi istri meninggal, nanti otomatis suami juga akan mendapatkan warisan seperti itu. Kemudian adanya wala. Wala itu adalah hubungan pembebasan budak. Orang yang memerdekakan budak itu juga akan memperoleh bagian warisan yang akan memperoleh bagian warisan dari budak yang telah dimerdekakannya. Jadi misalkan si A ini orang kaya, kemudian B ini adalah budak. Nah, kemudian si A ini membeli budak itu untuk dimerdekakan. Kamu B merdeka sekarang, kemudian B merdeka. Lama-lama B ini kaya, kemudian mati lah. Orang yang A ini yang membebaskan si B ini tadi, ini juga akan mendapatkan bagian warisan dari mantan budak tersebut karena telah dimerdekakan. Itu namanya hubungan wala. Lanjut, kemudian hubungan seagama. Jika seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, dalam hal ini nasab ya, tidak ada mawaris dalam nasabnya, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya yang furu'ul mayit, tidak ada. Kemudian tidak ada al-hawasil mayit, juga tidak ada. Kemudian ayah ibunya ke atas itu juga sudah mati semua, atau entah, tidak tahulah itu mayatnya itu asal usulnya bagaimana, tidak ada yang tahu. Kemudian yang diketahui hanya dia itu beragama Islam, hanya itu saja, dan dia mempunyai satu rumah misalkan. Nah, itu bisa diwariskan kepada hubungan yang seagama. Nah, apa hubungan seagama itu? Ya, contohnya untuk dipergunakan kepentingan umum kaum muslimin gitu. Jadi kalau sudah hubungan nasab tidak ada, perkawinan tidak ada, walak juga tidak ada, maka hartanya dipergunakan untuk kepentingan kaum muslim gitu. Nah,
Kemudian kita akan membahas juga sebab-sebab ahli waris tidak memperoleh harta warisan. Nah, jadi meskipun meskipun tadi ada jalur nasab, ada jalur perkawinan, ada jalur wala, kemudian muslimin, tapi ada sebab-sebab ahli waris itu tidak memperoleh harta warisan. Apa saja sebabnya? Yang pertama, budak. Seorang budak tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dia akan mendapat warisan jika sudah merdeka. Jadi, misalkan ada budak, orang tuanya budak ini meninggal, nah, tapi statusnya masih budak, dia tidak mendapatkan warisan. Tapi kalau dia budak, kemudian dia merdeka, kemudian orang tuanya itu meninggal, nah, dia dapat warisan karena dia sudah terbebas dari budak. Yang kedua, pembunuh. Nah, seorang pembunuh tidak akan bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuh. Jadi misalkan, ini naudzubillah ya, naudzubillah min dzalik. Misalkan ada anak kemudian membunuh bapaknya, ya itu tidak bisa anak itu mendapatkan warisan dari bapaknya, itu tidak bisa seperti itu. Kemudian murtad. Murtad itu apa? Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Kita semua dijauhkan dari sifat-sifat buruk ini. Nah, murtad, orang yang sudah murtad itu tidak akan menerima harta warisan dari keluarga yang beragama Islam. Jadi tidak dapat harta warisan orang yang murtad itu. Kemudian apalagi kafir atau orang yang berlainan agama. Seorang muslim tidak akan mewariskan kepada orang kafir atau juga kepada orang non muslim. Jadi misalkan ini si A hartanya banyak, kemudian mempunyai saudara yang beda agama, dia bukan Islam, dia nyembah patung misalkan. Nah, itu tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang muslim yang meninggal tadi. Seperti itu. Nah, sebelum sebelum diwariskan kepada ahli waris, ini ada ketentuan-ketentuan juga sebelum diwariskan, yaitu harus dikeluarkan terlebih dahulu apa? Yang pertama zakat. Zakat si mayat tersebut. Kemudian apalagi biaya pengurusan jenazah. Jadi zakatnya dikeluarkan, kemudian pengurusan jenazahnya berapa itu dibayarkan dahulu, kemudian pembayaran hutang, kalau misalkan ada hutang-hutang ya itu dibayar dulu dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Kemudian yang keempat wasiat, misalkan ada wasiat, nanti kalau aku meninggal tolong ini diberikan ke panti asuhan berapa juta gitu lah, itu wasiatnya ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian baru baru nanti membagi mawaris serta warisan. Wasiat itu apa sih bedanya dengan apa itu warisan? Jadi wasiat adalah pesan si pewaris sebelum dia meninggal. Jadi di sini lebih ditekankan lagi kalau wasiat itu sebelum si mayat meninggal. Jadi kemauan dari si mayat. Nah, agar sebagian harta peninggalannya setelah dia meninggal itu diserahkan kepada seseorang atau lembaga atau siapa, yang pasti bukan ahli waris. Tapi jumlah harta peninggalan yang diberikan itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalannya, kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris. Jadi misalkan ini semua hartaku, nanti kalau aku meninggal seluruh hartaku serahkan pada si A. Nah, tapi kalau ahli warisnya tidak menyetujui, ya tidak bisa. Tapi kalau seluruh ahli warisnya menyetujui, bisa. Ahli waris jalur laki-laki. Nah, kita bahas ini penting. Ahli waris jalur laki-laki. Jadi siapa saja laki-laki itu yang dari jalur laki-laki? Ada yang pertama anak laki-laki. Nah, ini urut dari yang paling utama dulu, anak laki-laki. Nah, kemudian cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak,
saudara laki-laki seibu. Jadi di sini sekandung ini ya ayah dan ibu satu keluarga gitu. Nah, kalau sebapak itu ya bapaknya nikah lagi gitu. Kemudian kalau yang seibu, ibunya nikah lagi. Nah, kemudian yang 8, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Paman yang sekandung dengan bapak, paman sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman sebapak dengan bapak. 14 suami, 15 laki-laki yang memerdekakan pewaris. Jika seluruh ahli waris dari jalur laki-laki semuanya ada, maka ahli waris yang diutamakan ada 3, yaitu ayah, suami, dan anak laki-laki gitu. Jadi dari ke-15 ini kalau semuanya ada, maka diambil yang utama, yaitu apa? Anak laki-laki, bapak, dan suami. Next, ahli waris jalur wanita. Siapa saja ahli waris jalur wanita ini? Yang pertama adalah anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan pewaris. Jika 10 ahli waris dari jalur wanita semua ada, maka ahli waris yang diutamakan ada 5, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu saudara perempuan sekandung, dan istri. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Jika 25 ahli waris ada, maka yang berhak menerima harta warisan adalah keluarga inti, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, suami atau istri. Itu adalah keluarga inti. Nah, next, pembagian. Nah, di sini ada beberapa bagian yang mendapatkan 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan asobah. Jadi pembagian mawaris ini bagian-bagiannya ada seperti ini. Ada 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan asobah. Next, siapa yang mendapatkan 1/2? Ini suami. Suami itu nanti akan mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak atau cucu. 1/4 jika ada anak atau cucu. Kemudian istri. Nah, istri ini kan perempuan. Jadi suami itu lebih banyak daripada, jadi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kalau istri 1/4 jika tidak ada anak atau cucu, dan 1/8 jika ada anak atau cucu. Itu ya. Itu suami istri. Ayah 1/6 jika ada anak atau cucu laki-laki. Asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan atau tidak ada anak atau cucu. Gitu. Ibu 1/6 jika ada anak cucu, 1/3 jika tidak ada anak atau cucu. Anak perempuan 1/2 jika sendiri, jadi setengah kalau sendiri. 2/3 jika anak perempuan itu lebih dari 1 tanpa anak laki-laki ya di sini. Ini tanpa anak laki-laki kalau yang anak perempuan ini. Jadi 1/2 setengah itu jika memang sendirian dia sendiri. Kalau namanya sendiri itu ya tidak ada anak laki-lakinya, dia sendiri, anaknya anak tunggal tapi perempuan. Kemudian 2/3 jika anak perempuannya itu lebih dari 1 tapi tidak ada anak laki-lakinya, jadi punya anak 2 perempuan semua. Nah, itu masuk di sini. Anak laki-laki itu sifatnya asobah. Jadi sifatnya anak laki-laki itu asobah. Cucu laki-laki asobah, dan
mahjub jika ada anak laki-laki, ya tadi penghalang, dia tidak akan mendapatkan jika ada anak laki-lakinya. Cucu perempuan dari anak laki-laki 1/2 jika sendirian, 2/3. Nah, ini penting untuk dihafalkan. Nah, sebentar. Ini semua penting untuk dihafalkan karena apa? Dengan mengetahui perhitungan-perhitungan ini dari keluarga inti, dengan mengetahui perhitungan-perhitungan ini nanti akan memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal yang akan diujikan. Gitu. Next. Ini jika saudara laki sekandung, ini nanti dapat asobah. Nah, ini saudara laki-laki seibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, kakek. Nah, ini. Jadi, saudara laki-laki sekandung itu sifatnya juga asobah. Tapi jika tidak ada anak, bapak atau kakek. Saudara laki-laki seayah juga seperti itu, asobah sifatnya. Tapi jika tidak ada anak, bapak, kakek, dan saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki seibu. Kalau saudara laki-laki seibu itu ya ibu sama ibunya tapi bapaknya beda. Itu dapatnya 1/6 jika sendirian dan tidak ada anak, cucu, atau ayah. 1/3 atau 2 atau lebih jika saudaranya ini ada 2 atau lebih, dapatnya 1/3 dan tidak ada anak, cucu, ayah. Ini syaratnya. Saudara perempuan sekandung, kalau saudara perempuan sekandung itu 1/2 sendirian, tidak ada anak, bapak tidak ada anak dan bapak tidak ada, jadi dia mendapat. Kalau 2/3, 2 atau lebih ini, jadi tidak ada anak atau bapak juga sama. Saudara perempuan seayah mendapatkan 1/2 sendiri, ini hampir sama juga. 2/3 2/3 ini jika ada 2 saudaranya itu ada 2. 1/6 jika ada anak, bapak tapi bersama saudara perempuan sekandung. Nah, ini saudara perempuan seayah dapat 1/6. Saudara perempuan seibu 1/6 juga jika sendirian dan tidak ada anak, bapak. 1/3 ada 2 orang atau lebih. Kakek itu dapatnya 1/6. Ada anak, cucu, tidak ada ayah. Itu syaratnya. Bentar. Kakek dapatnya 1/6. Syaratnya apa? Tidak ada ayah. Tapi anak kakek itu bisa menjadi asobah jika tidak ada anak, cucu, dan ayah. Jadi kalau anaknya tidak ada, cucu tidak ada, ayah tidak ada, dia jadi asobah. Nenek 1/6 jika tidak ada ibu. Jadi kalau ibunya tidak ada nenek, itu ya neneknya dapat 1/6. Nah, ini penting juga. Warisan itu ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989. Undang-undang tersebut berisi pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, 2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, 3. Wakaf dan sodakoh. Jadi ini adalah ranahnya pengadilan agama. Agama mengatasi perkara apa saja tadi? Perkawinan, warisan, wasiat, hibah yang dilakukan atas hukum Islam. Kemudian nomor 3, wakaf dan sodakoh. Next. Latihan soal sekarang. Ini. Misal, Pak Abu mati dan mempunyai harta 96 juta. Setelah dibagi zakat, hutang, dan pengurusan jenazah, dia meninggalkan ahli waris 1 istri, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Berapa perolehan masing-masing ahli waris? Nah, ini teman-teman bisa ikut mengerjakan juga sambil dicatat dulu. 96 juta ini uangnya setelah dibagi jadi sudah bersih 96 juta. Kemudian kita catat ahli warisnya siapa saja. Ahli warisnya istri 1, anak laki-lakinya 2, anak perempuannya juga 2.
Nah, itu dicatat dulu, kemudian baru dikerjakan. Gini, istri itu dapatnya 1/8. Karena apa? Karena mempunyai anak. Itu. Nah, langsung saja. Kenapa? Karena tadi kan anak semua, anak laki-lakinya kan ada 2, anak perempuannya juga ada 2. Jadi anak laki-laki itu tadi apa sifatnya? Anak laki-laki sifatnya asobah, jadi sisa. Kalau sisa, ibu tadi, kalau istri berapa jatahnya? 1/8 karena mempunyai anak. Jadi 1/8 dari 96 ini adalah 12 juta. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita bahas yang asobah ini. Asobah laki-laki dan perempuan berbeda. Lebih banyak yang laki-laki. Jadi laki-lakinya 1, perempuannya setengah. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah, berarti uang keseluruhan tadi 96 juta, ini 96 juta harta warisan, dikurangi 12 juta ini siapa? Punyanya istri, haknya istri, kemudian sisanya 84 juta. 84 juta ini dibagi 3. Kenapa kok dibagi 3? Ya biar memudahkan saja. Laki-laki kan 1, perempuan kan setengah-setengah. Setengah tambah setengah kan 1. Jadi 1, 2, 3. 84 dibagi 3 sama dengan 28 juta. Nah, gitu. Jadi anak laki-laki A mendapatkan 28, anak laki-laki B 28. Kemudian anak perempuan kan ada 2 nih, perempuannya 28 dibagi 2 karena kan 2. Jadi anak perempuan mendapatkan 14 juta. Gitu. Kemudian sama 14 juta 14 juta. Jadi laki-laki 28, 28, 14, 14. Total keseluruhannya sudah benar 96 juta. Sekarang soal yang selanjutnya. Pak Amir mati meninggalkan harta. Setelah dikurangi pengurusan jenazah dan hutang, hartanya ada 270 juta. Dia mempunyai ahli waris ibu, bapak, istri, dan 2 anak perempuan. Silahkan ditulis dahulu untuk hartanya 270 juta. Dia mempunyai ahli waris ibu, bapak, istri, dan 2 anak perempuan. Pembahasan. Begini pembahasannya. Ibu dapatnya 1/6. Kemudian istri 1/8. Anak perempuan, karena anak perempuannya kan 2. Ingat anak perempuan bukan asobah loh ya. Karena apa? Karena anak perempuan itu adalah asobah bil ghair. Ingat anak perempuannya itu bukan asobah, karena asobahnya anak perempuan itu mengikuti apabila Anda asobah laki-laki dari anak laki-laki gitu ya. Nah, kemudian bapak ini baru asobah. Karena apa? Tadi materi yang pertama, bapak juga bisa jadi asobah karena tidak ada orang laki-lakinya kan di sini ya. Jadi bapak nanti ikutnya asobah. Nah, kemudian hartanya tadi jumlahnya ada 270 juta. 1/6 ini yang ibu 1/6. 1/6 itu adalah 6, KPK-nya ini 46 tambah 6 tambah 6 tambah 6 itu jumlahnya 24. Ini KPK dari 1/6 dan 1/8. Jadi KPK-nya dicari KPK-nya gitu. 2/3 juga seperti itu, dicari KPK-nya. Jadi gini guys, biar mudah. 1/6 ditulis dulu 1/6, 1/8 dan 2/3. Nah, ini dicari KPK-nya. Berapa KPK-nya? Nah, KPK-nya kan 24. Jadi 6 kali 6 pangkat 4 ini 24. Kalau 8 pangkat 3 24. Kalau 3 berapa? 3 pangkatnya pangkat berapa? Pangkatnya 16 guys. Jadi 24 seperti ini. Nah,
Totalnya 23 per 24. Ya, ini KPK guys, KPK-nya. Nah, karena yang tadi totalnya adalah 24, KPK-nya 24, maka 270 juta dibagi 24 berapa? 11 juta 250. Nah, jadi masing-masing ini tinggal ngalikan aja. Ibu tadi berapa KPK-nya? 1/6. Ini kan 1/6 4. Jadi 11 juta 250 kali 4 sama dengan 45 juta. Kemudian istri juga sama. Istri tadi berapa? Istri tadi 1/8. 1/8 itu berapa? 3. Berarti 3 dikali 11 juta 250. Istri mendapatkan 33 750. Kemudian anak perempuan. Anak perempuannya berapa? 2/3. 2/3 kan ada 2 nih yang perempuan. 2/3 berarti 11 juta 250 dikali 16 jumlahnya ada 180. Tapi ini masih 2 anak, berarti 180 dibagi 2 ada 90 juta. Jadi masing-masing anak perempuan itu mendapatkan 90 juta. Bapak karena asobah adalah sisa, berarti 270 juta dikurangi ini tadi 180, ini dikurangi lagi 33 750 dikurangi 45 juta. Jawabnya Bapak adalah 11 juta 250. Ini adalah warisan untuk Bapak dari asobah. Gitu guys. Sekarang soal selanjutnya. Seorang pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 4.000 meter persegi. Tanah ini tanah. Tinggal dibagikan saja kepada ahli waris. Ahli warisnya siapa saja? 4 orang anak laki-laki, 2 orang saudara laki-laki sekandung, dan 3 orang paman atau saudara laki-laki ayah pewaris. Berapa masing-masing ahli waris tersebut? Ahli waris, ingat jawaban ini. 2 saudara laki-laki sekandung dan 3 orang paman sama sekali tidak berhak memperoleh bagian warisan karena apa? Terhalang oleh anak pewaris. Karena ada anak, jadi 2 saudara laki-laki tidak dapat, paman juga tak dapat. Karena apa? Karena ada anak pewaris. Itu paham ya? Yang berhak memperoleh bagian warisan hanya 4 orang anak laki-laki. Jadi harta warisan itu dibagi menjadi 4 sehingga masing-masing anak laki-laki mendapatkan bagian warisannya 1000 meter persegi. Gitu guys, paham ya? Ini yang tadi loh, yang tadi mahjub tadi loh, penghalang tadi. Jadi karena ada anak, jadi saudara sama sekali tidak mendapatkan harta warisan dan paman juga sama. Nah, sekarang seorang pewaris, soal yang ketiga ditulis ada 101.800.000. Langsung aja ditulis harta warisannya itu. Kemudian dibagi kepada ahli waris yang terdiri dari bapak, ibu, suami, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Nah, ini ditulis dahulu 1.800.000. Kemudian bapak, ibu, suami, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan ditulis juga. Nanti pembahasannya seperti ini. Ini kalau sudah ditulis, jepret. Bapak 1/6, ibu 1/6, suami 1/4. Nah itu ya. Jadi ini dipahami dulu. Nanti anak, kalau anak belakangan kan asobah, ada anak laki-lakinya. Bapak 1/6, ibu 1/6, suami 1/4. Berapa ini KPK-nya? Ketemu 12. Jadi 6 ini 12. 6 tambah 6 12. Jadi ini 2, ini 12. 6 tambah 6 ini 2, 12. 4 1 2 3 berarti ini 3/12. Itu anak laki-laki A, anak laki-laki B dan perempuan ini sifatnya asobah, gitu ya. Asobah. Anak perempuannya kenapa? Asobah bil khair. Kalau ini asobah bin nafsi. Gitu. Anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan yang ngikut anak laki-laki. Nah, karena ada 12, jadi 1.800.000 dibagi 12 sama dengan 150.000.
masing-masing 100, jadi kalau 1.800.000 bagi 12 ada 150.000. Itu nanti tinggal kalikan aja. Bapak tadi ada berapa? 2. Bapaknya dapatnya kan 2 bagian. 2 kali 150 300. Kemudian ibu juga sama. Suami dapatnya kan 3 bagian. 3 bagian kali 150 jadinya 450. Kemudian anaknya asobah. Oke, kita bahas di sini. Asobah tadi kan ada 12. Tadi bagiannya ada 12. Dikurangi tadi ini bapak, ini ibu, ini suami. Jadi sisanya masih ada 5 bagian. 5 bagian itu bagaimana cara baginya? Tadi rumusnya jangan lupa laki-laki 2 kali lipat perempuan. Kalau laki-laki 1, perempuan setengah. Kalau laki-laki 2, perempuannya 1. Ya, gitu ya. Jadi karena ada 5, jadi dibagi aja gini, laki-laki A 2, laki-laki yang B 2, kemudian anak perempuannya sisakan 1, jadi pas 5. Tinggal kalikan 150, ini bagiannya masing-masing anak gitu. Paham? Nah, soal nomor 4. Seorang pewaris meninggalkan harta warisan 36 juta. Ahli waris terdiri dari ibu, suami, bapak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berapa bagian masing-masing? 36 juta, tulis dahulu. Total harta itu tulis dahulu, guys. Gitu. Biar mudah. Bapak 1/6, oke, ibu 1/6 juga, suami 1/4. Kenapa kok 1/4? Karena ada anak laki-laki, masih punya anak dia, anak laki-laki, anak perempuan. Tapi anaknya ini nanti kan menjadi asobah. Nah, perhitungannya bagaimana? Ini jangan lupa KPK. Bapak 1/6, oke, 6 kali tambah 6 kan 12. Nah, jadi dia 6-nya kan ada 2, ini 12. Ibu juga sama, jadi 12, 2/12. Suami 1/4. Oke, berarti 4 tambah 4 tambah 4, jawabannya ada 12. Berarti 4-nya ada berapa? 3/12. Anak laki-laki dan anak perempuan ini asobah sisa, guys. Jadi 12 kan tadi KPK-nya 12. Jadi 36 juta, ini 36 juta dibagi 12 sama dengan 3 juta. Perbagian nanti adalah 3 juta. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Bapak tadi bagiannya 2, berarti 2 kali 3 sama dengan 6 juta. Kemudian ibu 2 kali 3 sama 6 juta. Suami 3 bagian kali 3 juta 9 juta. Sisa 15 juta. 15 juta ini dari mana? Ya, 36 juta dikurangi 3 juta ini 36 juta dikurangi 6 juta, dikurangi 6 juta, dikurangi 9 juta. Sisanya adalah 15 juta. Ini asobah, guys, asobah. Nah, kalau sudah 15 juta ini dibagi anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana tadi anak laki-laki? Jangan lupa asobah anak laki-laki itu lebih banyak daripada anak perempuan. Perbandingannya kalau anak laki-laki itu 1, perempuan setengah. Kalau anak perempuannya 1, maka laki-lakinya dapat bagian 2. Jadi perempuan itu separuhnya laki-laki. Jadi 10 juta dan yang perempuan 5 juta gitu. Oke. Paham, guys? Alhamdulillah. Soal nomor 5. Ahli waris terdiri dari seorang ibu, istri, dan 2 anak laki-laki. Harta warisan berjumlah 96 juta. Nah, berapa harta waris yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris? Cara menghitungnya jangan lupa harta warisan itu ditulis terlebih dahulu biar mudah. Kemudian ibu 1/6, istri 1/8, 2 anak laki-laki. Anak laki-laki itu apa, guys? Asobah, sisa bagian. Nah, kemudian dicari KPK-nya 1/6 dan 1/8. Ketemulah 24. Kemudian 96 dibagi 24, jawabannya ada 4 juta, guys. Masing-masing bagian nanti dikalikan 4 juta. Jadi ibu 4 kali 4 juta sama dengan 16.
Kemudian 16 juta. Kalau istri 3 bagian kali 4 juta sama dengan 12 juta. 12 tambah 16 28 juta. Berarti 96 dikurangi 28 juta sama dengan 68. 68 ini adalah haknya asobah. Asobahnya tadi anak laki-laki 2, berarti 68 juta ini tinggal dibagi aja menjadi 2. Jawabannya adalah ini 68 dibagi 2, yang ini guys yang tengah. 68 dibagi 2, 34 juta. Satu anak laki-laki mendapatkan 34 juta. Nah, sekarang paham kan ya? Paham? Nah, kalau paham, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk adik-adik SMA, MA yang mempelajari ilmu faraid dan juga kakak-kakak yang akan menjalani tes SKB, CPNS, guru agama Islam. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.